Presiden Soekarno menghimpun para, tidak hanya para prajurit dan laskar, tapi juga para seniman. Nah, seniman-seniman yang sudah ada di Yogyakarta ini kemudian dihimpun untuk ikut serta berpartisipasi dalam menegakkan kedaulatan negara. Berbagai poster yang menyemangati itu dicetak sampai ribuan cetakan dengan alat cetak yang sederhana, bahkan sampai disebarkan ke seluruh Indonesia. Menyebarkan poster ini sampai ke Bali. Itu terpaksa poster-poster itu dimasukkan di dalam sebuah tempat yang anti air karena terpaksa harus berenang di Selat Bali dan sebagainya. Baik teman-teman, hari ini saya akan bercerita dan juga berbicara tentang sejarah seni. Saya akan berbicara tentang bagaimana Yogyakarta ini kemudian tumbuh menjadi sebuah kota yang menjadi pusat kegiatan seni di Indonesia, terutama masa-masa awal di sejak zaman masa kolonial sampai masa-masa revolusi. Yogyakarta ini kan banyak sekali atributnya ya. Ada kota budaya, ada kota seni, ada kota pendidikan dan sebagainya. Dan saya ingin mencoba memberi sedikit ulasan mengenai asal mula kemudian Jogja ini bisa tumbuh menjadi pusat kota atau kegiatan seni di Indonesia. Pada akhir tahun lalu 2021 hingga awal tahun ini Januari 2022 saya bersama Dr. Mika Susanto dari ISI Yogyakarta itu menjadi kurator dari pameran tunggal seorang maestro seni rupa Indonesia yang tinggal di Yogyakarta, yaitu Mbak Dian Anggraini. Dian Anggraini ini seorang tokoh seni rupa yang memulai karirnya justru dari pejabat atau bekerja di birokrasi di bidang budaya. Kemudian pada saat yang sama juga mulai mengembangkan karirnya, bakatnya dalam bidang seni. Nah, pameran itu kita juluki atau kita beri judul Maestro Meeting. Mengapa saya menyinggung pameran ini? Karena memang apa yang saya bicarakan ini sangat diinspirasi oleh pameran itu. Mbak Dian Anggraini adalah seorang seniman yang belum lama ini mendapatkan penghargaan budaya dari Provinsi DIY, dan sebagai sebagai timbal balik atas penghargaan itu sebetulnya beliau sangat ingin mempersembahkan kembali kepada Yogyakarta, kepada publik Yogyakarta tentang apa yang bisa beliau berikan pada masyarakat sebagai imbalan dari penghargaan yang ia terima sebagai seorang budayawan atau seniman. Kemudian tercetuslah ide dari beliau untuk membuat pameran tunggal dengan ingin menyampaikan sejarah sebetulnya. Idenya itu tentang sejarah tentang
perkembangan seni di Yogyakarta ini. Nah, oleh karena itu kami diajak berdiskusi untuk mendiskusikan mengenai materi pameran ini. Sampailah kepada satu kesimpulan setelah beberapa diskusi bahwa Mbak Dian Anggra ini akan menampilkan lukisan-lukisan dari sosok-sosok penting perintis seni di Yogyakarta. Nah, dari situlah kemudian ditampilkan puluhan lukisan dan juga karya instalasi yang menampilkan maestro-maestro tadi beserta disandingkan dengan karya-karyanya. Nah, dari sinilah menjadi penting kemudian untuk melihat aspek sejarah dari munculnya Yogyakarta sebagai pusat kegiatan seni. Seni di Yogyakarta memang sudah berabad-abad, munculnya sudah lama. Sejak Jawa ini dikenal di masa Hindu-Buddha, Yogyakarta sudah menjadi pusat politik dan peradaban. Namun yang ingin saya sampaikan di sini lebih pada perkembangan seni rupa modern Indonesia. Pertanyaan yang diajukan ketika Mbak Dian Anggra ini ingin memulai memvisualkan sejarah seni di Indonesia itu mulainya dari mana? Itu pertanyaan pokoknya. Nah, oleh itu kita harus perlu membatasi. Kita membuat semacam kaisura atau dalam pengertian penggalan waktu yang pas untuk memulai pembicaraan mengenai perkembangan sejarah seni rupa modern yang muncul di Yogyakarta ini. Sehingga saya mengusulkan agar dimulai dari awal abad 20. Nah, di awal abad 20 itu kita masih dalam kondisi dijajah Belanda, dan pada masa itu muncul sebuah kebijakan kolonial yang sangat terkenal, yaitu politik etis. Nah, dalam politik etis itu antara lain yang dikembangkan, diutamakan adalah aspek pendidikan. Nah, aspek pendidikan ini yang kemudian menjadi berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk yang di sini adalah masalah seni budaya gitu. Nah, pada masa itu periode ini disebut sebagai zaman kemajuan atau masyarakat Indonesia, terutama masyarakat elit ya, yang mulai melek huruf atau melek sekolah itu mulai terbawa oleh ide-ide tentang kemajuan ini. Mereka sangat berantusias menyambut kebijakan kolonial yang memberikan kesempatan pendidikan seluas-luasnya. Nah, di antaranya adalah orang-orang kaum elit bangsawan yang memang waktu itu menjadi prioritas bagi program politik etis ini. Nah, paling tidak mereka juga yang mampu untuk bisa masuk pada sekolah-sekolah ini. Nah, dari sinilah kemudian muncul begitu banyak jenis-jenis sekolah, baik yang diadakan oleh pemerintah sendiri, oleh Zending, maupun keraton sendiri membuat sekolah-sekolah untuk menyambut atau dalam rangka menyambut zaman kemajuan itu. Di sinilah mulai muncul sekolah seni juga di Yogyakarta. Di keraton itu juga mulai didirikan perkumpulan-perkumpulan seni yang dirintis oleh para bangsawan Yogyakarta, masih keluarga dari Sultan. Salah satu perkumpulan yang paling penting adalah Grido Beksowiromo, yaitu sebuah perkumpulan tari yang memberi kursus tari kepada para bangsawan atau pemuda-pemuda atau anak-anak yang ingin mengembangkan seni tari di Yogyakarta ini. Nah, perkumpulan seni ini menjadi tumbuh besar dan juga mempengaruhi jenis-jenis perkumpulan yang lain. Pada tahun 1918 itu Yogyakarta, sebuah organisasi pemuda yang muncul pada awal-awal abad 20 itu mulai menyelenggarakan kongresnya yang kedua itu di Yogyakarta. Nah, Yogyakarta adalah sebuah organisasi yang juga memiliki perhatian terhadap seni budaya,
Sehingga waktu itu kan kebudayaan keraton dianggap yang paling maju ya. Dalam hal seni budaya itu keraton dianggap sebagai kiblatnya. Sehingga dalam kongres ini Yong Yava mengusulkan agar seni keraton itu tidak tertutup untuk keraton, tapi juga bisa dipelajari oleh masyarakat umum. Nah, dari sinilah yang kemudian dikenal dengan periode demokratisasi seni keraton. Nah, ide ini kemudian ditanggapi, direspon dengan baik oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Ya. Nah, walaupun idenya sudah sejak 1918, tapi baru 1920-an ketika HB8 itu menaiki tahta, ide untuk mendemokratisasikan seni keraton itu mulai muncul. Artinya keraton membolehkan seni-seni keraton itu dipelajari di luar tembok keraton. Nah, jadi masyarakat umum bisa mempelajari itu. Bahkan pada masa itu yang diperbolehkan tidak hanya orang Indonesia, orang Jawa, tapi orang asing, orang-orang Belanda yang tertarik dengan seni keraton, baik itu seni wayang, itu gamelan atau karawitan, kemudian seni pertunjukan yang lain, tari dan sebagainya, itu boleh dipelajari. Bahkan HB8 ini juga ikut mempelopori berdirinya Java Institute, yaitu sebuah lembaga yang mengkaji, yang merupakan lembaga yang dibentuk kerjasama antara keraton, orang-orang elit bangsawan itu dengan Belanda untuk mempelajari kebudayaan Jawa, baik itu dari sisi bahasa, dari seni, sejarah, dan lain-lainnya. Fokusnya pada kebudayaan Jawa, Madura, dan Bali pada masa itu. Nah, kemudian juga mendirikan perpustakaan Sono Budoyo yang sangat terkenal itu, sampai sekarang masih berjalan, dan pada yang sama museum. Jadi museum dan perpustakaan Sono Budoyo jadikan satu. Dan sejak itulah lembaga ini menjadi semacam pemicu bagi perkembangan pengkajian seni budaya di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono VIII itu selain merespon minat terhadap pembelajaran seni tradisional, ya, tapi juga tidak melupakan untuk mengembangkan seni modern. Nah, beliau punya seorang pelukis istana, ya, yang bernama Raden Mas Jayeng Asmoro. Itu kemudian ia menyekolahkan pelukisnya ini atau Jayeng Asmoro ini ke Batavia agar dia mempelajari seni rupa modern. Nah, ini menjadi kunci, tokoh kunci, karena Jayeng Asmoro ini adalah orang yang memiliki bakat sejak kecil. Dia putra seorang bangsawan juga, atau seorang pegawai abdi dalam dari keraton, yang kemudian sejak kecil bakatnya udah bisa dilihat oleh orang tuanya yang sangat peka terhadap bakat anaknya itu. Kemudian si Jayeng Asmoro kecil disekolahkan atau dititipkan pada Raden Mas Jayadipuro, seorang maestro seni karawitan dan wayang di Yogyakarta pada masa itu. Setelah itu beliau juga dititipkan kepada Ki Hajar Dewantoro atau Suwardi Suryaningrat pada waktu itu, yang seorang ahli, kemudian dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional itu. Dari gemblengan dari Ki Hajar dan juga Jayadipuro inilah muncul sosok Jayeng Asmoro yang memiliki bakat penting dan memiliki idealisme yang sangat besar dalam upaya mengembangkan seni modern di Yogyakarta. Nah, akhirnya dia pada tahun 30-an disekolahkan di Batavia, dan sepulang dari Batavia ia mendirikan semacam sekolahnya, kursus gambar yang diikuti oleh anak-anak remaja dan anak-anak di Yogyakarta ini. Mereka diajari melukis, diajari untuk mematung, diajari untuk berbagai teknik-teknik dasar seni rupa modern. Nah, kemudian terus berkembang organisasi yang dibuat oleh Jayeng Asmoro ini,
yang semakin banyak diminati oleh para pemuda dan juga orang-orang yang ya tiba akhirnya pada masa revolusi kemerdekaan. Indonesia setelah mengalami penjajahan yang begitu panjang, di masa-masa berkecamuknya Perang Dunia Kedua, Indonesia yang pada saat itu diduduki Jepang, akhirnya Jepang kalah pada sekutu, menyerah, dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Tahun 45 tidak lama diproklamirkan, sudah muncul orang-orang Belanda atau Nika yang membonceng sekutu untuk kembali ingin menguasai Indonesia, bahkan sampai kemudian menduduki ibu kota Jakarta atas usulan dari Sri Sultan Habibie IX. Ibu kota Republik Indonesia kemudian dipindahkan ke Yogyakarta mulai Januari 46. Nah, apa yang terjadi? Perpindahan ibu kota itu tidak sekedar perpindahan politik, administrasi, pemerintahan, tetapi ternyata juga diikuti perpindahan banyak sekali tokoh-tokoh seni yang tinggal di sana, sehingga banyak karena wilayah-wilayah itu diduduki Belanda, kemudian pindah ke Yogyakarta dari Jakarta, dari Bandung, dan dari beberapa wilayah lain juga memindahkan aktivitas mereka di wilayah yang menjadi wilayah teritorinya Republik Indonesia. Dan karena Yogyakarta menjadi ibu kotanya, maka Yogyakarta menjadi pusat center dari itu. Nah, dalam situasi yang serba krisis seperti itu ya, kita nanti puncaknya adalah ketika kita menghadapi agresi militer Belanda yang kedua. Itu menyebabkan terjadi peperangan yang cukup gencar ya di Yogyakarta. Kemudian Sudirman melakukan taktik perang gerilya. Nah, dalam kondisi seperti itu sebenarnya Presiden Soekarno menghimpun tidak hanya para prajurit dan laskar, tapi juga para seniman. Nah, seniman-seniman yang sudah ada di Yogyakarta ini kemudian dihimpun untuk ikut serta berpartisipasi dalam menegakkan kedaulatan negara, menyemangati revolusi Indonesia, sehingga muncul kelompok-kelompok seniman itu yang tergabung dalam berbagai perkumpulan tadi itu berpartisipasi. Mereka membuat poster-poster perjuangan yang diletakkan di berbagai tempat untuk menyemangati perjuangan Indonesia. Salah satu poster yang sangat terkenal itu yang berjudulkan "Le Aku Melu", yang bergambar seorang orang yang pakai bawa pak cangkul gitu, tapi mau ikut perjuangan, dalam arti "Le Aku Melu" artinya aku ikut. Nah, aku ikut artinya ikut berjuang. Jadi itu untuk mobilisasi rakyat semesta agar ikut mengusir penjajah ya, seperti itu. Nah, poster lain yang dibuat yang sangat terkenal pada masa itu yang dibuat oleh para seniman ini adalah poster yang bertuliskan "Bung Ayo Bung". Bung Ayo Bung ini adalah sebuah poster yang menggambarkan seorang dengan bendera merah putih dan mengepalkan tangan. Nah, konon ini yang melukis adalah Affandi ketika masih muda. Kemudian di dalam gambar itu bawahnya ditulis "Bung Ayo Bung". Nah, ini adalah hanya sebagian. Bahkan poster itu
berbagai poster yang menyemangati itu dicetak sampai ribuan cetakan dengan alat cetak yang sederhana, bahkan sampai disebarkan ke seluruh Indonesia. Para seniman ini cukup berkorban ya, ketika menyebarkan poster ini sampai ke Bali. Itu terpaksa poster-poster itu dimasukkan di dalam sebuah tempat yang anti air karena terpaksa harus berenang di Selat Bali dan sebagainya. Ceritanya cukup heroik, walaupun seniman tapi mereka partisipasi terhadap perjuangan itu cukup heroik. Nah, termasuk Dullah itu yang kemudian menjadi seniman kepercayaan Bung Karno, itu menghimpun anak-anak untuk melakukan melatih mereka melukis di lapangan sambil menjadi seolah-olah semacam mata-mata ya. Jadi melukis pergerakan pasukan Belanda itu yang menuju kota Yogyakarta. Yang salah satu pelukis anak itu adalah Toha, lukisan Toha yang kemudian menjadi sangat terkenal itu. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh para seniman itu dalam Revolusi Indonesia. Nah, setelah kita mendapatkan pengakuan kemerdekaan, yaitu pada tahun 49, setelah KMB, Konferensi Meja Bundar, maka Indonesia mulai memasuki periode yang lumayan stabil ya, dalam pengertian bahwa secara politik kita sudah lepas dari penjajah, pasukan Belanda sudah ditarik dari Yogyakarta, dan kita memasuki era kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan pada tahun itulah mulai upaya-upaya mendirikan perguruan tinggi seni mulai muncul, karena ternyata kemajuan sekolah menengah di bidang seni sudah cukup semarak. Kursus-kursus seni sudah menampilkan semangat baru anak-anak muda untuk belajar seni, tapi di Yogyakarta belum memiliki perguruan tinggi seni pada masa itu, sehingga mulai dirintis apa yang kemudian menjadi Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI. Nah, itu akademi ini tidak lepas dari tadi satu tokoh yang penting, yaitu Jayeng Asmoro, yang memang beliau dipasrahi untuk mempersiapkan membentuk kepanitiaan kecil mendirikan ASRI. Pendirian ASRI ini sebetulnya sudah digagas justru pada masa-masa revolusi itu. Tahun 48 itu diadakan semacam kongres ya, kongres kebudayaan di Magelang. Nah, di situ dari Kongres Kebudayaan Magelang itu diputuskan untuk mendirikan Akademi Seni Rupa Indonesia. Dan PTPI atau Pusat Tenaga Pelukis Indonesia yang didirikan oleh Jayeng Asmoro itu tadi ditunjuk sebagai organisator yang akan menginisiasi pembentukan ASRI dengan diadakan semacam eksebisi atau pameran, pameran seni pada masa itu. Dan akhirnya setelah sukses dan sebagai penanda dari berdirinya ASRI, kemudian ditunjuklah R.J. Katamsi sebagai semacam rektor pertama dari Akademi Seni Rupa Indonesia. Nah, dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini, hingga saat ini ASRI yang sekarang berubah menjadi Institut Seni Indonesia itu masih menjadi kiblat dari pendidikan seni Indonesia di tingkat perguruan tinggi. Selain ada, kita punya ITB di Bandung dan juga akademi-akademi seni rupa lain di tempat lain, di kota-kota lain. Nah, Yogyakarta masih menjadi pusat. Akademi ini telah melahirkan begitu banyak seniman besar dan juga ahli-ahli seni yang besar di Indonesia, menjadi tokoh-tokoh maestro yang sangat terkenal di dunia bahkan, sehingga kita bisa melihat bahwa perkembangan seni di Indonesia itu justru dirintis di saat kita mengalami krisis. Itu luar biasanya. Salah satu hal yang harus dicatat dari perkembangan sejarah seni rupa modern di Indonesia adalah justru seni ini tumbuh dari suatu situasi ketika Indonesia menghadapi tantangan yang sangat keras dari penjajah. Oleh karena itu tidak mengherankan jika ciri-ciri seni di Indonesia salah satunya yang menonjol adalah
seni-seni yang seni-seni kerakyatan, seni-seni yang sangat berpihak atau memihak mengambil tema-tema tentang kerakyatan. Pada perkembangan tahun 50-an 60-an itulah muncul banyak karya-karya seni yang mengarah kepada sana, sehingga nanti muncul seperti lekra, seperti kelompok-kelompok pelukis rakyat dan kelompok-kelompok lain, di mana tema-tema lukisan mereka itu benar-benar semacam antitesis terhadap jenis seni zaman kolonial yang disebut sebagai Moi India itu. Nah, itu sekedar kisah atau sejarah singkat mengenai munculnya perkembangan seni rupa modern di Yogyakarta, dan mengapa Yogyakarta menjadi pusat dari menjadi kiblat dari perkembangan seni rupa di Indonesia saat ini. Nah, reputasi ini menambah reputasi Yogyakarta sebagai kota pendidikan, sekaligus sebagai kota budaya dan kota seni.